Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dan Pratama Pranendra, NRP 105119100065 dari Departemen Teknik Instrumentasi TS dari kelas mata kuliah Sistem Konversi dan Listrik. Saya akan mereview tentang DC-DC conversion. Ya, langsung saja. DC-DC converter. Yang pertama ada step down, kemudian ada atau buck converter. Converter jenis buck merupakan converter penurun tegangan yang mengonversikan tegangan masuk DC sebagai menjadi tegangan DC lainnya yang lebih rendah. Kemudian seperti terlihat pada gambar di bawah ini, rangkaian ini terdiri atas satu saklar aktif MOSFET, satu saklar pasif dioda, kapasitor dan induktor sebagai tabis keluarannya. Kemudian untuk tegangan kerja yang rendah, saklar pasif atau dioda sering diganti dengan saklar aktif MOSFET sehingga susut daya pada saklar bisa dikurangi. Apabila menggunakan dua saklar aktif, kedua saklar ini akan bekerja secara bergantian dan hanya satu saklar yang menutup setiap saat. Nilai rata-rata tegangan keluaran konverter sebanding dengan rasio antara waktu penurunan saklar atau saklar konduksi atau on terhadap periode penyaklarannya. Biasanya nilai faktor daya ini tak lebih kecil dari 0,2. Karena jika dioperasikan pada rasio tegangan yang lebih tinggi, saklar akan bekerja di bawah kandalannya dan menyebabkan efisiensi konverter turun. Untuk rasio VD per ED yang sangat tinggi biasanya digunakan konverter DC-DC yang terisolasi atau topologi yang dilengkapi dengan trafo. Kemudian step up boost converter. Converter boost berfungsi menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dibanding tegangan masukannya atau biasa disebut dengan konverter penaik tegangan. Konverter ini banyak dimanfaatkan untuk aplikasi pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin. Skema konverter jenis ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah gambarnya. Kemudian di mana komponen utamanya terdiri atas MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor. Jika saklar MOSFET pada kondisi tutup, arus akan mengalir ke induktor sehingga menyebabkan energi yang tersimpan di induktor naik. Saat saklar MOSFET terbuka, arus induktor ini akan mengalir menuju beban melewati dioda sehingga energi yang tersimpan di induktor akan turun. Rasio antara tegangan keluaran dan tegangan masukan konverter sebanding dengan rasio antara periode penyaklaran dan waktu pembukaan saklar. Keunggulan dari konverter boost adalah mampu menghasilkan arus masukan yang kontinu. Berikut adalah gambarnya. Kemudian karena arus masukan konverter dapat dijaga kontinu, pada saat konverter ini diserikan dengan penyara dioda, konverter ini tidak menimbulkan harmonisa pada arus sumber penyara, atau dengan kata lain arus sumber mempunyai bentuk gelombang mendekati sinusoidal dengan faktor yang sama dengan 1. Kemudian ada step up down atau buck boost converter. Konverter buck boost dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada sumbernya. Sebuah buck boost converter dapat diperoleh dengan koneksi cascade dari dua konverter dasar, yaitu konverter penurun tegangan dan konverter step up. Berikut ini adalah skemanya. Konverter buck boost dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada sumbernya. Skema konverter ini dapat dilihat pada gambar. Rangkaian kontrol daya penyaklaran akan memberikan sinyal kepada MOSFET. Jika MOSFET off, maka arus akan mengalir ke induktor. Energi yang tersimpan di induktor akan naik. Saat saklar MOSFET on, energi di induktor akan turun dan harus mengalir menuju beban. Dengan cara seperti ini, nilai rata-rata tegangan keluaran akan sesuai dengan rasio antara waktu pembukaan dan waktu penutupan saklar. Hal ini lah yang membuat topologi ini bisa menghasilkan nilai rata-rata tegangan keluaran atau beban bisa lebih tinggi maupun lebih rendah daripada tegangan sumbernya. Itu adalah gambarnya. Kemudian terakhir yaitu persamaan umum dan persamaan arus keluaran buck boost. VO sama dengan ED kali D per 1 min D, dan ILPP sama dengan ED per LFS kali D. Masalah utama dari konverter buck boost adalah membutuhkan tabis induktor dan kapasitor yang besar di kedua sisi masukan dan keluaran konverter, karena konverter dengan topologi seperti ini menghasilkan riak arus yang sangat tinggi. Adapun yang perlu diperhatikan juga di sini adalah tegangan keluaran konverter buck boost bernilai negatif atau kebalikan dengan sumber tegangan masukan.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.